Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rida Nurul Anjani, mahasiswa jurusan Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai statistika inferensial, yaitu materi mengenai uji normalitas. Yuk kita belajar bersama, tonton videonya sampai akhir ya. Dalam berbagai analisis data, kita memerlukan asumsi bahwa gejala atau fenomena yang diselidiki mempunyai atau berasal dari populasi yang mengikuti model atau sebaran tertentu. Dalam ilmu statistika sendiri, terdapat sebaran-sebaran data seperti nominal, eksponen, binomial, dan lain sebagainya. Sebelum menganalisis data, kita terlebih dahulu harus melakukan pengecekan berdasarkan data hasil pengamatan. Pengecekan ini dilakukan melalui pengujian data untuk melihat kesesuaian hasil pengamatan dengan sifat populasi yang diasumsikan. Apakah data hasil pengamatannya berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal? Maka dari itu, perlu dilakukan yang namanya uji normalitas untuk meminimalisir terjadinya bias. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah populasi atau kelompok data. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Jika data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik. Banyak metode yang bisa digunakan untuk menguji kenormalan, yaitu sebagai berikut. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebagai contoh, di sini kita mempunyai tabulasi data di mana terdapat nilai pretest dan posttest pada data kelas eksperimen dan nilai pretest dan posttest pada data kelas kontrol. Selanjutnya, kita akan mencoba menguji kenormalannya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini dia adalah tampilan dari aplikasi SPSS yang menampilkan data view, yaitu tab sheet yang menampilkan nilai data sebenarnya, dan variable view yang menampilkan kamus metadata di mana setiap baris mewakili sebuah variabel. Lalu ada output yang nanti akan menampilkan hasil dari pengolahan data. Langsung saja kita ke contoh soal yang tadi. Pertama, kita masuk dulu ke variable view-nya, lalu isilah tabel tersebut sesuai dengan data yang akan kita input. Alat ukur yang kita gunakan pada uji kenormalan ini yaitu scale. Maka dapat dilihat pada data view secara otomatis akan terisi sesuai dengan rumus yang kita masukkan di variable view tadi. Selanjutnya, input data sesuai dengan tabulasi data yang ada. Setelah itu, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilihlah data yang akan diolah dan pindahkan ke Dependent List dengan mengklik tanda panah. Setelah itu, pilih Plots. Jika muncul seperti ini, checklist Normality Plot with Test. Lanjutkan dengan mengklik Continue dan klik OK. Maka berikut hasil dari pengolahan data tersebut akan muncul dalam bentuk output seperti ini. Lalu kita fokus pada tabel tes normality. Untuk hasil uji normalitas, pada tabel ini terdapat dua metode uji yang muncul, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Perhatikan nilai sig atau v-value-nya. Kita akan membandingkan dengan alpha untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Alpha yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05. Jika p-value lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Mungkin itu saja materi pada video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.